Mikna. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bicara ya, Ibu, Bapak. Tadi menindaklanjuti tentang ada kepramukaan yang di dalamnya mungkin keputrian yang masuk ke sana. Jadi saya sebagai pembina pramukanya, karena pramuka ini alangkah tidak kurang penting juga seperti kurikulum merdeka ya Pak. Karena pramuka ini wajib dilaksanakan karena memang antara sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar dengan Permendikbud. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014. Di sana antara undang-undang dan Permendikbud ini disatukan menjadi lahirlah pramuka wajib gitu. Di sana ada 3 kelompok latihan yang harus dilaksanakan di setiap gugus depan yang ada di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah pramuka sistem blok. Yang kedua adalah pramuka sistem aktualisasi. Yang ketiga adalah pramuka sistem reguler ataupun yang biasa latihan itu sukarela. Yang ada tingkatannya, ada pramuka penegak, laksana, dan Garuda. Yang dimana untuk Garuda ini untuk Institut Teknologi Bandung menerima tanpa tes untuk pramuka Garuda. Makanya pramuka ini sangat luar biasa. Bahkan Pak Asep Budi men-share ya. ITB itu IPB Institut Bogor ya, Pertanian Bogor itu ya, Pertanian Bogor menerima dari jalur pramuka. Itu kan luar biasa ya Bu Pak, Bapak Kepala Munisi. Jadi intinya di raport jangan nilai ada tapi pelaksanaan tidak ada. Ini kan dipertanggungjawabkan Bu. Jadi saya pengen yang aktualisasi khususnya karena sistem blok kita sudah laksanakan, kita kemah permata. Yang sistem aktualisasi ini di dalam aturan undang-undang dan juga Permendikbud nomor 63 ini bahwasannya dilaksanakan 1 minggu sekali. Minimal enggak 1 minggu sekali. Ya eloknya lah kita misalkan 1 bulan ada 2 kali. Misalkan sudah berjalan Jumat kedua dan Jumat keempat. Dimasukkan ke dalam keputrian. Itu kan. Setelah dievaluasi memang banyak ada mungkin kami juga laki-laki yang keputraan di Jumat di masjid merasa keganggu oleh kegiatan pramuka yang mungkin ada sedikit misalkan yel atau tepuk-tepuk ya. Ya istilahnya lagi sholat malah ada apalagi yang dekat ruangannya Bu. Gitu kan, karena pramuka itu tidak akan terlepas dari yang namanya tepuk pramuka, gembira lah gitu kan. Terus membaca Trisatya Dasa Dharma secara serempak itu kan akan sedikit mengganggu kepada yang Jumatan. Terutama pas waktu imamnya waktu sholat Jumat, tatkala sholatnya ya, pas waktu khutbah belum kerasa itu. Pas sholat malah jadi mendengarkan yang lagi Trisatya dan Dasa Dharma itu. Saya terus terang saya keganggu. Saya tidak bisa khusus sholat Bu. Saya nyerah gitu. Ternyata waktu itu imamnya Pak Wil dan juga sama keganggu. Awil sebagai imam keganggu tuh, sarua keganggu. Bisi abi hungkul pada saya dekat ke sebelah sini di luar ya karena penuh. Alhamdulillah masjid penuh Bu ya, masjid kita penuh alhamdulillah oleh yang Jumat, Masya Allah. Jadi kalau bisa ini saya sekalian Bapak ada di sini sebagai Kak Mabigus minta solusi apakah tetap disatukan di keputrian atau kita ada waktu lain di luar keputrian atau di lapang atau misalkan memang aktualisasi sifatnya di ruangan sih harusnya, cuman di lapangan kalau memang sekiranya efektif memungkinkan dan efisien misalkan bisa kita sepakati lah karena kita yang aktualisasi ini yang harus nanti dia akan dipita pertanggungjawaban dan di rapot ada tapi latihan gitu minimal ada dokumentasinya gitu dan bukan hanya dokumentasi yang kami inginkan ada realisasinya gitu. Itu saja mungkin Bu ya, minta bantuan ini mungkin juga sekalian para wali kelas supaya menggiringkan mengajak dan membimbing lah istilahnya anak didiknya di kelas masing-masing supaya kita memberikan nilai A, B kepada peserta didik kita itu dengan betul-betul ada istilahnya sesuai dengan proses lah di lapangan. Itu saja mungkin Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik Pak Ujang, terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf saya menjelaskan sedikit mungkin sebelum ke Pak Arte Budi, Pak sama Bapak juga untuk pramukaan. Jadi dibawahi pramuka wajib jelas. Rapor ketika cek nilainya itu tidak naik, itu ya. Yang kedua, Bapak juga bertanya bagaimana pramukaan di kementerian. Ya, karena kami dari tim pramuka dengan Wakil Teknik meminta sekalian kementerian itu diisi pramukaan juga. Nanti tinggal yang laki-lakinya. Itu permintaan dari tim pramuka dengan kurikulum sudah berdiskusi. Jadi untuk perempuan dimasukkan di kementerian, siangnya adalah putranya gitu. Setelah KBM itu yang kemarin berjalan 2 minggu Pak. Baru 2 minggu kementerian juga sama, baru jalan 2 minggu. Tapi tadi dikemukakan kementerian ini mengalami kesulitan dari ketika dibagi 4 golongan mengalami kesulitan membereskan ruangan dari masyarakat karena mereka harus Jumatan Pak, jadi sedikit. Makanya teman-teman tadi sudah menerima usulan kita, nanti tiap kelas bisa satu ruangan 2 kelas atau mungkin tiap-tiap kelas. Memang kita harus bicara lebih khusus berarti ibu-ibu ngumpul gitu ya. Nah untuk pramuka, Bapak mungkin tadi Pak Ujang bertanya apakah masih tetap perempuan di kementerian, sisanya laki-laki setelah KBM, atau mau dirubah karena sekarang kementeriannya per kelas sehingga misalkan minggu pertama dan ketiga adalah setelah KBM putri, minggu kedua dan keempat setelah KBM pramuka putra, dengan catatan wali kelas kemudian membina OSIS kemudian membantu mengiring siswa untuk ikut. Nah sekarang mungkin ada Pak Kurikulum, Pak Arte Budi, ada Bapak, silakan juga untuk membantu menjawab memberikan solusi ini. Enggak Pak? Ayan akan buat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan pramuka memang kita sudah mengadakan briefing dengan lokasi kesiswaan. Saat itu pembinaan pramuka juga saya sudah memanggil Ibu Sekretari dan juga Pak Ujang, kemudian digabung dengan pada saat itu dengan Ibu Mas dikaitkan dengan kementerian. Nah kesimpulannya untuk semester ini pramuka itu diadakan dibagi menjadi 2 pramuka putri, kegiatannya digabungkan dengan keputrian, di mana saya menerima informasi bahwa kegiatan keputrian itu awalnya dibagi menjadi 4 kelompok.